Tertulis dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub karya Imam Ghazali, terdapat kisah tentang seorang pemuda yang tinggal di kota Madinah pada zaman Rasulullah. Ia bekerja sebagai penggali kubur, sebuah profesi yang telah ia jalani selama 7 tahun. Namun, di balik pekerjaannya itu, ia memiliki kebiasaan buruk, mencuri kain kafan dari jenazah yang dikuburkan, terutama jika kain tersebut berharga dan bisa dijual kembali. Suatu hari, seorang gadis dari kalangan sahabat Ansyar meninggal dunia. Pemuda itu ditugaskan menggali liang lahat untuk pemakaman gadis tersebut. Setelah proses pemakaman selesai dan para pelayat telah kembali ke rumah masing-masing, timbul niat jahat dalam hatinya. Ia kembali ke kuburan gadis itu di tengah malam, menggali kembali makamnya dan membuka kain kafan yang membungkus jenazah. Namun, saat melihat tubuh gadis itu, nafsunya memuncak. Ia tak kuasa menahan diri dan akhirnya melakukan perbuatan terlarang kepada mayat tersebut. Setelah melampiaskan syahwatnya, tiba-tiba jenazah gadis itu bergerak. Ia hidup kembali dan berbicara, "Celaka engkau, tidakkah kau takut kepada Allah? Tidakkah kau sadar bahwa Dia akan membalas perbuatanmu di hari kiamat? Engkau telah menzinahiku dan meninggalkanku dalam keadaan hina, telanjang di hadapannya." Mendengar ucapan itu, pemuda tersebut gemetar ketakutan. Rasa bersalah dan penyesalan mendalam menyelimuti hatinya. Tanpa pikir panjang, ia segera lari meninggalkan makam, dihantui oleh dosa besar yang baru saja ia lakukan. Sepanjang malam ia tak bisa tidur, hatinya gelisah, pikirannya tak tenang, air matanya terus mengalir. Keesokan harinya, dengan penuh ketakutan dan rasa bersalah, ia memutuskan untuk menemui Rasulullah dan mengakui dosanya. Setelah mendengar pengakuan itu, Rasulullah berdiri dengan wajah murka. Beliau berkata, "Wahai pemuda fasik, celakalah engkau, perbuatanmu amat keji, pantaslah jika kau menerima azab Allah dan dilemparkan ke dalam neraka. Pergilah dari hadapanku." Pemuda itu terhenyak. Dengan air mata yang terus mengalir, ia meninggalkan majelis Rasulullah. Ia berjalan tanpa arah, hatinya diliputi ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Hari-hari berikutnya, ia hanya bisa menangis dan memohon ampun kepada Allah. Ia bertobat dengan sungguh-sungguh, menyendiri, berpuasa, dan beribadah tanpa henti selama 40 hari. Hingga akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril kepada Rasulullah dengan sebuah kabar, "Wahai Rasulullah, pemuda itu telah diampuni oleh Allah." Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 135, sebagai pengingat bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam.